Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik ibadah mengenai Toharoh atau bab suci, bagian atau bab mengenai tayamum. Pada video kali ini, pertama saya akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana tata cara tayamum, kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi tayamum. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Bagian Toharoh bab tayamum. Nah, alasan pertama kenapa kita bisa melaksanakan tayamum yaitu adalah tidak adanya sumber air di sekeliling kita. Nah, jadi apa saja hal yang membolehkan melaksanakan atau melakukan tayamum itu? Yang pertama yang sudah disebutkan tadi, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Nah, kemudian tidak mampu menggunakan air. Nah, hal ini ditujukan untuk yang lemah, yang di penjara, atau misalkan kita sedang berada di alam liar, sedang camping atau apa, dan takut adanya binatang buas ketika kita akan mencari sumber mata air. Kemudian sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Nah, misalkan ketika kita sedang dirawat di rumah sakit, terbaring di rumah sakit dan tidak bisa mengambil air wudhu, kita bisa melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat. Atau kita misalkan memiliki luka di bagian tangan yang wajib ketika kita berwudhu. Nah, itu kita boleh melakukannya dengan tayamum saja, karena apabila misalkan kita berwudhu, artinya nanti tangan kita yang luka itu terkena air dan dapat memperlambat penyembuhan kita. Nah, kemudian jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup. Jadi, misal kita sedang atau ketika zaman dulu, misal sedang dalam melakukan perjalanan, kita hanya memiliki persediaan air yang sedikit dan air tersebut itu hanya dapat kita maksimalkan untuk minum saja untuk bertahan hidup, maka lebih baik ketika kita akan sholat, maka wudhu tersebut diganti dengan tayamum. Kemudian tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meski airnya ada dalam sumur misalnya. Misal kita berada di suatu wilayah, kita akan melaksanakan wudhu, namun air tersebut ada dalam sumur yang kita tidak dapat menjangkaunya. Nah, daripada membahayakan diri kita dengan misal langsung mengambil air tersebut tanpa alat apapun, lebih baik kita melakukan tayamum saja. Nah, kemudian takut habisnya waktu sholat, sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Ini misalkan terjadi di suatu wilayah yang untuk mencapai sumber air itu sangat jauh. Misalkan eh, untuk melaksanakan sholat duha, ketika kita akan melaksanakan sholat duha, misalkan karena kita baru tiba di suatu wilayah tersebut, kita datang misalkan pukul setengah 3. Nah, sedangkan untuk mencapai mata air tersebut, kita butuh waktu 1 jam. Artinya kita malah akan terlambat untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, lebih baik kita melakukan tayamum saja dan melaksanakan sholat dengan lebih tepat waktu gitu. Kemudian kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Misalkan kita berada di suatu wilayah yang sangat dingin dan tubuh kita tidak dapat menerima suhu yang ada pada daerah tersebut, sehingga misalkan kalau kita berwudu dengan air tersebut, nanti tubuh kita malah menggigil atau hal yang lainnya membuat kita sakit atau apapun itu, lebih baik kita melaksanakan tayamum saja.
Nah, bagaimana rukun tayamum itu? Yaitu pertama niat bersama dengan sapuan pertama, kemudian mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah atau debu itu, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, hal yang terakhir yaitu tertib. Nah, sunnah tayamum pertama membaca basmalah, kemudian meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir, kemudian mendahulukan anggota eh, kanan dari yang kiri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya hal apa saja yang membatalkan tayamum? Hal yang membatalkan tayamum hampir mirip dengan hal yang membatalkan wudhu. Pertama, keluar segala sesuatu dari dua jalan kemaluan seperti buang air kecil maupun besar atau keluar angin. Jika keluar air mani maka harus mandi wajib ya. Kemudian hilang akal disebabkan gila, tidur, mabuk, atau pingsan. Kemudian tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tidak memakai tutup. Kemudian tersentuh kemaluan kubul atau dua dengan telapak tangan atau jari-jari yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Nah, hal yang dilarang bertayamum yaitu jadi kita tidak boleh melaksanakan tayamum, tapi kita harus melakukan mandi junub terlebih dahulu ataupun wudhu terlebih dahulu. Yaitu pertama apabila kita pertama keluar sperma, kemudian hubungan seksual, kemudian terhenti keluarnya darah haid atau ketika seorang wanita setelah selesai haidnya, kemudian terhenti keluarnya darah nifas setelah melahirkan, kemudian melahirkan dan orang meninggal. Nah, hal-hal tersebut harus melaksanakan mandi junub terlebih dahulu sebelum bersuci berupa berwudu atau bertayamum. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai bagian thaharah atau bersuci bab tayamum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.